Hai, assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pengertian kaedah fikih dan proses pembentukan qaidah fikih ya. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Atika Ayu Kurnia, NIM 18160500013. Yang kedua, Amnasari, NIM 18160500040. Yang ketiga, Pasnadi Roha, NIM 18160500041. Baiklah, Amnasari akan menyampaikan sebagian isi makalah pada Amna, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kaidah secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kaidah itu berasal dari kata al-asal atau asas. Sedangkan secara terminologi, kaidah ini berarti asas, landasan, basis, ataupun pondasi. Dapat juga bermakna sebagai garis panduan, formula, ataupun metode. Maknanya sama dengan asas atau prinsip yang mendasari suatu hal. Suatu hal tersebut bisa berarti bangunan, agama, ataupun lainnya. Mayoritas ulama usul sendiri mendefinisikan kaidah dengan hukum yang biasa berlaku atau secara universal yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagian partikulernya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara dhawaibit fiqhiyah dengan qawaid fiqhiyah. Menurut Ibnu Nujaim, perbedaan antara qawaid fiqhiyah dengan dhawaibit fiqhiyah yaitu qawaid fiqhiyah itu menghimpun beberapa furu' ataupun cabang ataupun bagian dari bab fikih. Sedangkan dhawaibit fiqhiyah ini mengumpulkan dari satu bab, dan inilah yang disebut dengan asal. Dan qawaid fiqhiyah ini lebih luas dibandingkan dengan dhawaibit fiqhiyah. Karena qawaid fiqhiyah itu tidak terbatas pada masalah hukum dalam satu bab fikih, tapi semua masalah yang terdapat pada semua bab fikih dan ada pada qawaid fiqhiyah. Sedangkan dhawaibit fiqhiyah ini ruang lingkupnya itu terbatas pada masalah dalam satu bab fikih. Sebab itulah qawaid fiqhiyah ini disebut kaidah ammah atau kuliah, dan dhawaibit fiqhiyah ini disebut kaidah khassah. Misalnya kaidah kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. Nah, kaidah ini dinamakan kaidah fikihiyah karena kaidah ini masuk dalam semua bab fikih, baik dalam masalah ibadah, muamalah, dan lainnya. Sedangkan kaidah apa yang boleh menyewakannya, maka boleh pula meminjamkannya. Kaidah tersebut dinamakan dhawaibit fikihiyah karena terbatas pada rukun transaksi, muamalah, dan dalam bab ariyah atau pinjaman atau pinjam meminjam. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kaidah fikihiyah dengan nazariyah fikihiyah. An-Nadawi meringkas perbedaan antara qawaid fikihiyah dengan nazariyah fikihiyah. Qawaid fikihiyah itu memuat hukum-hukum fikih, di mana hukum-hukum itu kemudian dapat berpindah kepada semua cabang-cabangnya, seperti kaidah al-yakin la yazullu bisyishah, atau keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, hal ini memiliki kandungan hukum yang dapat diberlakukan dalam semua permasalahan fikih yang di dalamnya terdapat sisi-sisi keraguan dan juga sisi-sisi kepastian. Sedangkan teori fikih atau nazariyah fikih ini tidak memiliki kandungan tentang hukum, karena fokus pembahasannya bukan tentang halal haram atau sah batalnya sebuah praktek ataupun peristiwa. Yang kedua, nazariyah fikihiyah ini dipastikan memiliki rukun dan syarat. Misalkan dalam teori kepemilikan nazariyah al-milki, maka akan dijelaskan tentang syarat pemilik, syarat harta yang dimiliki, dan juga bentuk kepemilikan sebagai rukunnya. Sedangkan dalam qawaid fikihiyah ini tidak terdiri dari syarat ataupun rukun yang membentuknya, melainkan kumpulan dari produk-produk hukum yang sudah terhimpun dalam sebuah kaidah yang bersifat universal. Selanjutnya, Pasnadi Roha akan melanjutkan penyampaian isi makalah kepada Pasnadi Roha, dipersilahkan. Perbedaan qawaid fikihiyah dengan qawaid usuliyah. Perbedaan mendasar antara qawaid usuliyah dengan qawaid fikihiyah adalah qawaid usuliyah membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fikihiyah adalah
kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Jadi, Qawaid Usuliyah membicarakan tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan Qawaid Fikiyah membicarakan tentang hukum-hukum bersifat umum. Adapun perbedaan Qawaid Fikiyah dan kaidah usul fikih secara lebih terperinci adalah yang pertama, Qawaid Usuliyah adalah kaidah-kaidah bersifat umum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian objeknya, sedangkan kaidah fikiyah adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada mayoritas bagian-bagiannya. Namun terkadang pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut. Qawaid Usuliyah atau usul fikih merupakan metode untuk mengistinbatkan hukum secara benar dan terhindar dari keliruan. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. Qawaid Usuliyah ada sebelum adanya fikih, sebab kaidah Qawaid Usuliyah digunakan fuqaha untuk melahirkan hukum fikih, sedangkan Qawaid Fikiyah ada setelah ada fikih, sebab Qawaid Fikiyah berasal dari kumpulan sejumlah masalah fikih yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya. Misalnya, orang benar dan dengan kata-kata yang jelas, memberi sesuatu barang dengan syarat adanya pembayaran. Contoh ini ada dua kemungkinan, yaitu mungkin memberi sebagai hadiah dan mungkin pula jual beli. Yang kelima yaitu kehujjahan atau kegunaan kaidah fikih. Yang pertama yaitu sebagai pedoman berbagai kasus hukum, mempermudah mengetahui hukum dari suatu kasus dan mudah mengingatnya. Yang kedua yaitu mengetahui kaidah fikih, menjadikan orang yang mengkajinya mengetahui rahasia syariat, konsep hukum dan sumber pengambilan berbagai permasalahan hukum. Yang ketiga yaitu memahami kaidah fikih dapat menentukan pemahaman berbagai persoalan sekaligus dapat mendatangkan hukumnya. Yang keempat yaitu mengembangkan penguasaan terhadap fikih, karena dengan fikih, kaidah fikih seseorang akan mampu mengkiaskan atau ilhaq persoalan-persoalan dalam ruang lingkup tertentu. Yang kelima yaitu mengkaji kasus hukum tertentu tanpa kaidah bisa menyebabkan kehilangan konsep. Namun, apabila mengkaji dengan kaidah akan bisa kaya dengan konsep. Yang keenam yaitu dapat menjangkau tujuan umum syariat. Dengan mengetahui kaidah umum seseorang dapat mengetahui tujuan umum syariat. Misalnya, ad-daruratu tubihul mahsurat, atau kemudaratan membolehkan sesuatu yang dilarang. Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan bagi hamba salah satu dari tujuan syariat. Materi kedua yaitu proses pembentukan kaidah fikih. Yang pertama, perkembangan dan kodifikasi kaidah fikih. Yang pertama, sejarah qawaid fikih. Sebenarnya tidak terlepas dari masa terdahulu, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat dan masa tabi'in. Pada masa-masa ini, keberadaan sebuah ilmu masih dalam bentuk bakunya, yang bersumber dalam Al-Quran maupun keterangan-keterangan Nabi, yang dikenal dengan sunnah. Konteks keilmuan secara umum pada abad-abad pertama belum memiliki sistematika dan metodologi khusus. Hal ini disebabkan segala persoalan yang dihadapi ketika itu dijelaskan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fikih. Yang jelas, dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa pembentukannya secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Ulama di bidang fikih menyebutkan bahwa Abu Tahir al-Dabbas, ulama dari mazhab Hanafi yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4, telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah.
Masa perkembangan berlangsung dari permulaan al-qawaid al-fiqhiyah sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Namun semangat untuk melakukan ijtihad di kalangan ulama menurut bersamaan dengan telah dibukukan fikih dengan berbagai corak mazhabnya. Sebagian ahli fikih melakukan takhrij dari berbagai mazhab fikih untuk menetapkan hukum terhadap sejumlah peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya dalam nas. Dengan menggunakan metode takhrij terhadap masalah, ahli fikih mulai menggunakan ungkapan dengan istilah baru dinamakan al-qadawaid dan dabit atau al-furuq. Masalah fikih yang kelihatan sama secara lahir sehingga diduga sama hukumnya. Namun secara hakikat hukum antara masalah fikih itu berbeda. Dengan berbeda, suatu masalah dengan masalah yang mirip dengannya berimplikasi berbeda pula hukum setiap masalah. Pada abad keempat dan terus berlanjut pada masa setelahnya, hal ini terjadi ketika kecenderungan taklid mulai tampak dan semangat ijtihad telah melemah karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berimbas terhadap fikih dalam mazhab, dan ulama pada saat itu merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh fikih pada saat itu. Pembukuan fikih dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara mazhab sepertinya telah memuaskan mereka sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi setelahnya. Yang terakhir, Atika Ayu Kurnia akan menyampaikan lanjutan dari penyampaian Pasna di Roha. Kepada Atika dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metodologi penulisan kaidah fikih, di mana metodologi ulama dalam penyusunan qawaid fikih, dalam penyusunan kaidah fikih, ulama tidak hanya berdasarkan atas satu metodologi saja. Terdapat bermacam-macam metodologi penyusunan yang kaidah fikih, diantaranya yang pertama yaitu penyusunan sesuai dengan huruf hijaiyah. Yang kedua, penyusunan sesuai dengan subjek pembahasannya. Yang ketiga, penyusunan sesuai dengan bab dalam fikih. Yang keempat, mengumpulkan kaidah-kaidah yang tidak berurutan. Metodologi ulama dalam hubungan antara kaidah fikih dengan ilmu lainnya ada dua, yaitu mengumpulkan kaidah fikih dengan kaidah-kaidah yang lainnya. Yang kedua yaitu mengumpulkan kaidah fikih dengan subjek fikih yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu kitab-kitab kaidah fikih yang penting. Menurut Jalaluddin Asyuyuti 911 Hijriah atau 1505 Masehi, dalam salah satu karya monumentalnya adalah Al-Ashiba, di mana dalam Al-Ashiba itu terdapat beberapa bab. Dalam bab pertama terdapat 5 kitab. Yang pertama, perbuatan bergantung niatnya atau al-muru bin mukashidah. Yang kedua, yakin tidak bisa dilakukan dengan keraguan-raguan, al-yakin la yuzalu bi asyisyak. Kitab yang ketiga yaitu kesulitan mendatangkan keringanan atau al-masyaqqu tajlib at-taysir. Yang keempat yaitu menghilangkan bahaya atau ad-dahar yuzal. Kitab yang kelima yaitu tradisi adalah sumber hukum, al-adatu muhakamah, di mana kaidah tentang perkara bergantung niat merupakan kaidah yang sangat prinsipil. Dalam hukum Islam, dasar kaidah ini adalah hadis Nabi, inamal al-malu bi aniyat. Dianggap penting lantaran tiap tindakan muslim dibangun dengan atas dasarnya niat. Niatlah yang membedakan
amalan satu sama lainnya, misalnya dalam salat wajib, salat sunnah, sedekah, dan zakat. Lebih jauh lagi, Asy'ariyati menyebutkan niat merupakan penentuan diterima atau tidak diterimanya amalan seseorang. Menurut kesepakatan Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibn Mahdi, dan ulama lainnya, niat disebut-sebut sebagai sepertiga ilmu. Baiklah, materi yang terakhir yaitu pembagian kaidah fikih, di mana pembagian kaidah fikih ini ada 4. Yang pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Menurut Izzuddin bin Abdul As-Salam di dalam kitab Quwait al-Ahkam fi Mushali al-Anam mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, ada pula yang menyebabkan mafsadat. Seluruh maslahat itu diperintahkan oleh syariah, dari seluruh yang mafsadat itu dilarang oleh syariah. Pembagian kaidah fikih yang kedua yaitu Al-Qawaid Al-Khamsah atau 5 kaidah asasi, di mana 5 kaidah asasi itu yang pertama, kaidah asasi yang pertama yaitu segala perkara bergantung kepada niatnya. Kaidah asasi yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kaidah asasi yang ketiga yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah asasi yang keempat yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah asasi yang kelima yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum atau pertimbangan. Pembagian kaidah fikih yang ketiga yaitu kaidah-kaidah fikih yang umum, di mana kaidah fikih yang umum ini terdiri dari 38 kaidah. Namun di sini kami hanya menjelaskan sebagian dari kaidah dari 38 tersebut. Yang pertama yaitu ijtihad yang telah lalu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang baru. Hal ini berdasarkan perkataan Umar bin Khattab. Itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan sekarang. Yang kedua, apa yang haram diambil, haram pula diberikan. Atas dasar kaidah ini, maka haram memberikan uang hasil korupsi atau hasil suap, sebab perbuatan demikian bisa diartikan tolong-menolong dalam dosa. Yang ketiga yaitu apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Yang keempat yaitu petunjuk sesuatu pada unsur-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalilnya. Pembagian kaidah yang terakhir yaitu kaidah-kaidah yang khusus, di mana kaidah yang khusus ini di dalam ruang lingkup dan mencakup lebih sempit dan kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang fikih tertentu, yaitu kayak kaidah fikih yang khusus di bidang mahdah. Bunyinya setiap yang sah digunakan untuk salat sunnah secara mutlak sah pula untuk digunakan salat fardu. Yang kedua, kaidah fikih yang khusus di bidang al-ahwal al-syahsiyah. Bunyinya yaitu hukum asal pada masalah seks adalah haram. Kaidah fikih yang ketiga yaitu fikih yang khusus di bidang muamalah dan transaksi, di mana bunyinya adalah hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalilnya yang mengharamkannya. Maksudnya bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, kecuali tegas-tegas diharamkan seperti yang mengakibatkan kemudaratan, penipuan,
judi atau riba. Kaidah fikih yang keempat yaitu kaidah fikih yang khusus di bidang jinayah, di mana fikih jinayah itu adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya, di mana bunyinya itu adalah tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syariah. Pengambilan harta orang lain tersebut tanpa dibenarkan oleh syariah adalah pencurian atau perampokan harta dan ada sanksinya. Tetapi jika dibenarkan oleh syariah maka diperbolehkan. Misalnya petugas zakat diperbolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Kaidah fikih yang khusus di bidang siyasah, bunyinya adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan tentang seseorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya. Kaidah fikih yang khusus qada atau peradilan dan hukuman acara. Dalam lembaga peradilan saat ini berkembang sangatlah pesat untuk baik dalam bidang seperti mahkamah konstitusi maupun tingkatnya, yaitu dari daerah sampai Mahkamah Agung. Dalam Islam ada hal yang sah-sah saja. Di antaranya kaidah fikih dalam bidangnya yaitu berbunyi perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian antara penggugat dan tergugat adalah baik dan diperbolehkan kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itulah penampilan dari kami kelompok 1.